Selamat datang di Darul Horror Story, tempat kisah-kisah terlarang, pengalaman nyata, dan cerita yang sengaja dikubur, kini dibangkitkan kembali. Cerita-cerita ini bukan sekedar dongeng, beberapa berasal dari pengakuan orang-orang yang masih hidup, dan sebagian lagi dari mereka yang seharusnya sudah mati. Jika kamu mendengar bisikan aneh atau merasakan sesuatu di belakangmu, jangan menoleh, karena bisa jadi mereka juga sedang mendengarkan. Ini adalah Sukir adalah penjual ayam bakar kaki lima yang sudah belasan tahun mangkal di belakang pasar. Dagangannya sepi, pelanggan berkurang, dan utang ke rentenir semakin menekan. Di tengah keputusasaan, ia dikenalkan pada cara lama yang hanya dipakai pedagang makanan yang ingin bertahan dengan cara apapun. Pesugihan itu tidak rumit, tidak perlu ritual besar. Yang dibutuhkan hanya ayam tiren dan satu aturan yang tidak boleh dilanggar. Ayam itu harus dijual, bukan dibuang. Sejak hari pertama, warung Sukir ramai. Pembeli bilang rasanya lebih gurih, lebih kena, dan bikin nagih. Omset pun menaik tajam. Sukir berhenti bertanya dari mana ayam-ayam itu datang. Setiap subuh selalu ada kiriman tanpa pengirim, tanpa nota, tanpa penjelasan. Masalah muncul ketika pelanggan mulai sakit satu persatu. Ada yang muntah darah, ada yang kehilangan akal, dan ada pula yang meninggal setelah beberapa hari mengeluh panas di dada. Sukir menyadari sesuatu, ikut berpindah bersama daging yang ia bakar dan jual. Pesugihan itu ternyata tidak bekerja pada uang, tapi pada rasa bersalah. Semakin banyak ayam tiren yang dijual, semakin besar sesuatu menuntut bagian dari hidup Sukir. Tidur terganggu, tubuh melemah, dan warungnya tak pernah bisa tutup meski ia ingin berhenti. Ketika Sukir mencoba menghentikan dagangannya, pesanan justru datang lebih banyak. Ia terjebak pada profesinya sendiri. Menjual berarti memperpanjang kutukan. Berhenti berarti menanggung akibat yang lebih cepat. Dan pada akhirnya Sukir sadar, pesugihan itu tidak membuatnya kaya, hanya memastikan ia terus berjualan sampai tak ada lagi yang bisa ia korbankan, termasuk dirinya sendiri. Warung ayam bakar milik Sukir berdiri di jalur belakang pasar, bukan di sisi yang dilalui orang pulang kerja, melainkan di lorong sempit yang biasa dilewati kuli bongkar, pedagang sayur, dan para pemulung. Tempat itu tidak pernah benar-benar sepi, tapi juga tidak pernah menguntungkan. Asap panggangan sering kalah oleh bau sampah dan sisa ikan dari lapak sekitar. Sukir sudah berjualan di situ sampai hampir 15 tahun. Awalnya ramai, lalu satu persatu pelanggan tetap menghilang. Ada yang pindah, ada yang meninggal, ada juga yang sekedar berhenti datang tanpa alasan. Harga bahan naik, saingan bertambah, dan selera orang pun berubah. Sukir tetap bertahan bukan karena untung, tapi karena tidak punya pilihan lain. Setiap sore ia membuka lapak dengan gerakan yang sama, membersihkan panggangan, menyiapkan bumbu, dan menghitung ayam yang dibelinya pagi hari. Jumlahnya makin sedikit, kadang hanya cukup untuk 10 tusuk, kadang tersisa karena tidak laku. Ayam yang tidak terjual besoknya sudah tidak bisa dipakai. Utang Sukir menumpuk,
Ia meminjam ke koperasi, lalu ke rentenir pasar. Awalnya kecil, lalu berkembang. Bunga berjalan, setiap minggu ada yang datang menagih. Suaranya selalu rendah, tapi matanya tidak pernah ramah. Sukir tahu batas waktu semakin dekat. Jika ia tidak membayar, warung ini bukan lagi miliknya. Istrinya sudah lama berhenti berharap. Ia membantu di rumah dengan menjahit pesanan kecil, tapi hasilnya tidak cukup. Anak mereka berhenti sekolah dan bekerja serabutan. Sukir tahu semua itu karena dirinya. Setiap malam ia menghitung uang dengan tangan gemetar, bukan karena dingin, tapi karena takut esok hari tidak bisa buka lapak. Ia pernah mencoba pindah lokasi, pernah juga mencoba menu lain, namun semuanya gagal. Orang-orang hanya lewat, melihat sekilas lalu pergi. Tidak ada yang benar-benar tertarik. Sukir mulai percaya bahwa warung ini memang sudah habis umurnya. Suatu malam, setelah pasar hampir tutup, Sukir duduk sendirian di bangku kayu, dagangannya tersisa, tidak ada pembeli sejak maghrib. Di saat seperti itu, pikirannya selalu ke arah yang sama, berhenti. Tapi berhenti berarti tidak punya apa-apa, tidak ada keahlian lain, tidak ada tabungan, tidak ada tempat pulang yang aman. Saat itulah seorang pedagang lama datang. Orang itu tidak pernah membeli ayam Sukir, tapi sudah sering melihatnya. Mereka hanya saling angguk selama bertahun-tahun. Malam itu orang tersebut duduk dan berbicara tanpa basa-basi. Ia bertanya berapa lama Sukir sanggup bertahan. Sukir tidak menjawab, ia sudah lelah menjelaskan. Pedagang itu berkata pelan bahwa ada cara supaya warung ramai lagi. Cara yang biasa dipakai orang-orang yang tidak punya jalan keluar. Tidak perlu pindah tempat, tidak perlu ganti menu, hanya perlu berani menerima barang yang datang tanpa bertanya terlalu banyak. Sukir menertawakan ucapan itu, ia mengira sedang dipermainkan, tapi pedagang itu tidak tersinggung. Ia hanya berkata satu hal sebelum pergi, kalau Sukir masih ingin bertahan minggu depan, ia akan mengerti maksud pembicaraan malam ini. Malam itu Sukir pulang dengan kepala penuh. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung tidur, ia memikirkan utang, warung, dan kalimat yang terus berulang di kepalanya tentang bertahan, tentang menerima, tentang berhenti bertanya. Dan tanpa ia sadari, malam itu adalah terakhir kalinya ia pulang dengan keyakinan bahwa hidupnya masih sepenuhnya miliknya sendiri. Keesokan harinya, Sukir membuka warung lebih sore dari biasanya. Ia sengaja datang terlambat dengan harapan tidak bertemu siapapun. Kepalanya masih penuh oleh percakapan semalam. Kalimat tentang menerima barang tanpa bertanya terus muncul tanpa diminta. Ia berusaha mengabaikannya dengan rutinitas, tapi tangannya tidak setenang biasanya saat menyiapkan bumbu. Pembeli tetap tidak datang. Beberapa orang lewat, melihat sekilas, lalu melanjutkan langkah. Sukir sudah hafal pola itu. Yang membuatnya tidak nyaman adalah perasaan menunggu sesuatu yang tidak jelas. Seolah ada janji yang belum dipenuhi, padahal ia tidak pernah menyetujuinya. Menjelang malam, pedagang yang datang kemarin muncul lagi. Kali ini ia tidak duduk, ia berdiri agak jauh dari warung, seolah tidak ingin terlihat berbicara terlalu lama. Sukir memperhatikannya dengan waspada, tanpa basa-basi. Orang itu bertanya apakah Sukir masih ingin membuka warung besok. Pertanyaan itu membuat Sukir tersinggung. Ia menjawab singkat bahwa selama masih bisa berdiri, ia akan berjualan. Pedagang itu mengangguk pelan. Ia lalu berkata bahwa bertahan bukan soal kuat, tapi soal mau menutup mata terhadap beberapa hal.
Sokir meminta penjelasan. Pedagang itu tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa banyak orang di pasar ini bertahan bukan karena kejujuran, tapi karena keberanian mengambil resiko yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Ia lalu menyebut soal ayam, bukan soal harga, bukan soal pemasok, tapi soal kondisi. Ia bertanya apakah sopir sanggup menjual ayam yang tidak layak dijual menurut aturan umum. Ayam yang seharusnya sudah dibuang tapi masih bisa dimasak dan dimakan. Sopir terdiam, ia tahu apa maksudnya. Ia pernah mendengar isu serupa tapi selalu menganggap itu cerita berlebihan. Pedagang itu menegaskan bahwa ia tidak sedang bicara soal penipuan biasa. Ini tentang pilihan bertahan hidup. Ia menjelaskan bahwa ayam seperti itu tidak dibeli. Ayam itu datang, tidak ada transaksi, tidak ada tawar-menawar. Jika diterima dan dijual, warung akan ramai. Dan jika ditolak, tidak akan ada kesempatan kedua. Sukir bertanya dari mana asalnya. Pedagang itu hanya menggeleng. Ia berkata bahwa asal tidak penting. Yang penting adalah hasil. Banyak orang sudah membuktikannya, mereka tidak kaya, tapi tidak pernah kehabisan pembeli. Ada satu hal lagi yang ditekankan, ayam itu tidak boleh ditanya riwayatnya, tidak boleh dipilih-pilih, dan tidak boleh dibuang. Jika sudah sampai di warung, maka harus dijual habis. Sukir merasa dadanya sesak, ia membayangkan wajah pelanggan yang ia kenal selama ini. Ia juga membayangkan rentenir yang akan datang menagih. Pilihan itu terasa kotor, namun nyata. Pedagang itu melihat keraguan di wajah Sukir. Ia tidak mendesak. Ia hanya berkata bahwa Sukir tidak perlu menjawab sekarang. Jika Sukir setuju, besok subuh akan ada kiriman. Jika tidak, maka anggap saja pembicaraan ini tidak pernah ada. Sebelum pergi, pedagang itu meninggalkan satu kalimat yang membuat Sukir sulit bernapas. Yang paling cepat hancur itu bukan warung, tapi orang yang terlalu lama ragu. Malam itu Sukir pulang lebih awal. Ia tidak makan. Ia duduk di ruang tengah, menatap lantai, mendengar suara istrinya menjahit di kamar. Setiap bunyi benang seperti hitungan mundur. Ia memikirkan batas antara bertahan dan mengorbankan orang lain. Ia tahu keputusan belum dibuat, tapi untuk pertama kalinya ia merasa hidupnya sedang ditarik ke arah yang tidak bisa ia kendalikan. Dan di luar sana, tanpa ia sadari, sesuatu sudah menunggu jawaban yang bahkan belum ia ucapkan. Subuh itu, Sukir terbangun sebelum azan. Bukan karena suara, tapi karena perasaan tidak tenang yang membuat matanya terbuka begitu saja. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, menimbang keputusan yang belum ia ucapkan pada siapapun. Istrinya masih tidur. Sukir memilih tidak membangunkannya. Ia berangkat ke warung lebih pagi dari biasanya. Lorong pasar masih setengah gelap. Beberapa pedagang sayur baru datang, sibuk menurunkan barang. Sukir membuka lapak tanpa banyak pikir, tangannya bergerak otomatis, seolah rutinitas bisa menekan rasa ragu yang belum selesai. Saat ia selesai menata panggangan, sebuah motor berhenti tidak jauh dari warung. Pengendaranya memakai helm dan tidak turun. Sebuah kotak plastik besar diturunkan perlahan, lalu motor itu pergi tanpa menoleh. Tidak ada sapaan, tidak ada penjelasan. Sukir berdiri mematung beberapa detik. Kotak itu tidak terkunci. Ia bisa saja membiarkannya, bisa juga menyingkirkannya, tapi kalimat dari malam sebelumnya kembali muncul. Tentang kesempatan yang tidak datang dua kali. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada ayam-ayam yang sudah dipotong dan dibersihkan, jumlahnya lebih banyak dari biasanya. Kondisinya jelas tidak segar, Sukir tahu cirinya. Ia pernah melihat hal serupa saat membantu pedagang lain bertahun lalu. Ayam seperti ini seharusnya tidak masuk dapur.
Sukir menutup kotak itu kembali, napasnya pendek. Ia melihat sekeliling, tidak ada yang memperhatikan. Lorong masih sepi, ia berdiri di antara dua pilihan yang sama-sama buruk, menolak dan menunggu kehancuran perlahan, atau menerima dan hidup dengan akibat yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia mengangkat kotak itu dan memasukkannya ke area belakang warung. Tidak ada ritual, tidak ada bacaan, dan tidak ada tanda apapun, hanya keputusan sederhana yang diambil dalam diam. Saat ia menyiapkan bumbu dan mulai menusuk ayam, tangannya sempat gemetar, tapi ia tetap melanjutkan. Ia tidak lagi menghitung berapa tusuk yang ia siapkan. Menjelang siang, pembeli pertama datang. Bukan pelanggan lama, orang itu memesan tanpa banyak tanya. Setelah makan, ia berkata ayamnya enak dan kembali memesan. Tidak lama pembeli lain datang, lalu yang lain. Dalam waktu singkat, bangku-bangku yang biasanya kosong pun terisi penuh. Sukir tidak sempat berpikir, ia sibuk membakar, membungkus, dan menerima uang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, uang di laci bertambah cepat. Ia tidak sempat merasa senang, ia hanya merasa sibuk. Sore itu ayam hampir habis, tidak ada sisa, tidak ada yang mengeluh. Bahkan beberapa pembeli baru bertanya, apakah warung ini akan buka lagi besok? Sukir mengangguk tanpa menjawab. Saat pasar mulai sepi, pedagang yang memberi tawaran muncul. Ia berdiri di kejauhan, memperhatikan warung yang masih menyala. Sukir tidak menyapanya, mereka hanya saling pandang, tidak ada kata yang perlu diucapkan. Malamnya, Sukir pulang dengan uang lebih banyak dari biasanya. Ia menyerahkannya pada istrinya tanpa penjelasan. Istrinya terkejut, tapi tidak bertanya. Mereka makan malam dalam diam. Anak mereka ikut tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Namun saat Sukir berbaring, ia tidak bisa tidur. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus bekerja. Ia teringat kotak itu, terlintas keinginan untuk bertanya dari mana asalnya, tapi ia tahu pertanyaan itu sudah terlambat. Karena pagi nanti, jika warung tetap buka, ia tahu sesuatu akan datang lagi. Dan jika itu datang, ia juga tahu ia akan menerimanya tanpa bertanya. Hari-hari berikutnya berjalan sangat cepat. Sukir membuka warung setiap sore dengan perasaan campur aduk. Ia tidak lagi menunggu pelanggan, namun pelanggan yang menunggunya. Bangku selalu terisi sebelum ayam menyentuh panggangan. Beberapa orang bahkan datang lebih awal, takut kehabisan. Kotak plastik itu selalu datang menjelang subuh. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Jumlah ayamnya selalu pas, tidak pernah berlebih, tidak pernah kurang. Sukir berhenti menghitung sejak hari ketiga. Ia hanya memindahkan isi kotak, menyiapkan bumbu, lalu bekerja sampai malam. Uang mulai menumpuk. Sukir melunasi cicilan paling mendesak. Rentenir yang biasa datang dengan nada mengancam berubah sikap. Nada bicaranya lebih singkat, matanya tidak lagi menekan. Sukir merasakan kelegaan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Istrinya mulai tersenyum lebih sering. Anak mereka kembali membicarakan sekolah. Di rumah, pembicaraan tidak lagi soal utang. Sukir merasa pilihannya mulai terlihat benar. Ia berhenti mempertanyakan asal ayam. Ia juga berhenti merasa bersalah setiap kali pelanggan kembali untuk porsi kedua. Namun ada hal kecil yang mulai mengganggunya. Beberapa pelanggan terlihat berbeda setelah makan. Bukan langsung tapi bertahap. Ada yang duduk lebih lama dari biasanya, menatap kosong sebelum pergi. Ada yang berkeringat berlebihan, ada pula yang mengeluh pusing ringan tapi tetap memesan lagi keesokan harinya.
Sukir menutup mata terhadap semua itu. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu bukan urusannya. Ia hanya menjual makanan. Ia bukan dokter. Lagi pula tidak ada yang benar-benar komplain. Tidak ada yang menuntut. Warung justru makin dikenal. Pedagang lain mulai memperhatikannya. Beberapa bertanya apa rahasianya. Sukir hanya mengangkat bahu. Ia tidak berbohong, tapi juga tidak berkata jujur. Ia sadar semakin sedikit orang tahu, semakin aman posisinya. Suatu malam, seorang pelanggan lama datang kembali, wajahnya pucat. Ia makan perlahan lalu bertanya, apakah ayamnya diganti? Sukir menjawab tidak. Orang itu mengangguk lalu pergi tanpa menuntaskan porsi. Keesokan harinya pelanggan itu tidak datang lagi. Hari berganti, warung tetap penuh, tidak ada hari sepi. Bahkan saat hujan, orang tetap datang. Sukir mulai merasa terikat oleh jadwal yang tidak ia buat. Jika ia terlambat buka, orang-orang menunggu. Jika ia tutup lebih awal, ada yang mengetuk. Tubuh Sukir mulai terasa berbeda. Ia sering lelah tanpa sebab. Tidurnya pendek, setiap kali terbangun, pikirannya langsung ke warung. Ia jarang sakit, tapi selalu terasa tidak segar, seolah tubuhnya hanya cukup kuat untuk bekerja, tidak lebih. Pedagang yang dulu memberi tawaran sesekali muncul, tapi tidak pernah mendekat. Mereka hanya bertukar pandang. Sukir mengerti itu sebagai pengingat, semuanya berjalan sesuai kesepakatan yang tidak pernah diucapkan. Di satu sisi hidup Sukir membaik, di sisi lain ia hanya merasa kehilangan jarak dengan warungnya. Tempat itu tidak lagi sekedar sumber penghasilan, ia mulai merasa bahwa warung itu menuntut kehadirannya penuh. Malam itu saat menghitung uang, Sukir menyadari satu hal yang membuatnya berhenti bergerak. Sejak malam itu, Sejak ayam-ayam itu datang, tidak pernah ada sisa dagangan. Semua selalu habis, dan entah mengapa pikiran itu justru membuat dadanya terasa berat. Keluhan pertama datang tanpa suara keras. Seorang pelanggan lama datang pagi-pagi, bukan untuk makan, tapi untuk bertanya. Ia bilang perutnya tidak enak sejak semalam, bukan sakit biasa. Ada rasa panas yang tidak hilang meski sudah minum obat. Sukir mendengarkan sambil membersihkan panggangan. Ia mengangguk lalu berkata, mungkin masuk angin. Orang itu pergi tanpa memperpanjang pembicaraan. 2 hari kemudian, keluhan lain muncul. Seorang pria paruh baya muntah di pinggir lorong tak lama setelah makan. Pedagang sekitar melihatnya, tapi tidak ada yang menegur Sukir. Pria itu dibawa temannya pulang. Keesokan harinya, bangku warung tetap penuh. Sukir mulai mencatat pola tanpa sadar. Keluhan selalu datang dari pelanggan yang makan lebih dari satu porsi. Mereka tidak langsung kembali untuk protes. Mereka hanya berhenti datang. Warung tetap ramai karena pembeli terus berdatangan. Istri Sukir sempat bertanya kenapa beberapa orang tidak kembali. Sukir menjawab singkat bahwa selera orang berubah. Ia tidak ingin pembicaraan itu berlanjut. Ia tahu jika ia mulai menjelaskan, ia sendiri tidak siap mendengar jawabannya. Beberapa minggu kemudian, kabar lebih berat mulai datang. Seorang pelanggan yang sering makan di warungnya meninggal setelah beberapa hari dirawat. Tidak ada yang menyebut ayam bakar, tidak ada yang menyalahkan siapapun. Tapi nama Sukir muncul di kepala orang-orang yang tahu kebiasaan korban. Sukir mendengar kabar itu dari pedagang sayur. Nada bicaranya biasa saja, seolah sedang membahas cuaca. Sukir hanya mengangguk. Ia merasa perutnya mengeras, tapi ia tetap membuka warung sore itu. Pembeli tetap datang.
Ada satu malam ketika seorang perempuan muda menangis sambil memegang perutnya setelah makan. Temannya memanggil tukang ojek untuk membawanya pulang. Sukir berdiri kaku di balik panggangan. Ia tidak mendekat, ia tidak bertanya, ia tidak menawarkan apapun. Ia memilih diam karena diam adalah satu-satunya cara agar warung tetap berjalan. Setiap kali Sukir mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini bukan salahnya, kotak plastik itu datang seperti biasa, tidak pernah absen, tidak pernah berubah, seolah mengingatkan bahwa urusan sebab dan akibat sudah diatur di luar kehendaknya. Tidurnya semakin terganggu, ia sering terbangun dengan tubuh berkeringat. Bukan mimpi buruk yang jelas, hanya perasaan ditekan oleh pikiran yang tidak mau pergi. Setiap kali terbangun, ia langsung menghitung jam. Jika sudah mendekati subuh, ia tahu kotak itu akan datang. Ia pernah terpikir untuk menolak kiriman berikutnya, tapi bayangan warung sepi, utang kembali menumpuk, dan wajah anaknya membuat pikiran itu berhenti di tengah jalan. Sukir sadar ia sudah melewati batas untuk kembali bersih. Keluhan demi keluhan tidak pernah menjadi protes resmi. Tidak ada laporan, tidak ada keributan, semuanya berhenti di antara orang-orang yang memilih diam. Dan justru itu yang paling menakutkan bagi Sukir, karena selama tidak ada yang benar-benar menuduh, ia tahu satu hal dengan pasti, ia akan terus berjualan seperti biasa, sambil menunggu akibat yang datang tanpa perlu dipanggil. Suatu pagi, kotak plastik itu datang. Sukir terbangun seperti biasa sebelum subuh, dan langsung bersiap ke warung. Ia menunggu di lorong pasar dengan perasaan aneh. Waktu berlalu, beberapa pedagang mulai membuka lapak, motor-motor pengangkut sayur hilir mudik, tapi kotak itu tidak muncul. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Sukir merasa lega. Ia membuka warung tanpa menyiapkan ayam. Ia duduk dan menunggu. Ketika matahari naik, seorang pelanggan datang dan bertanya, apakah warung hari ini tutup? Sukir menjawab, belum siap. Orang itu pergi tanpa marah. Menjelang siang, pedagang yang dulu memberi tawaran datang, wajahnya tidak berubah. Tapi sorot matanya membuat Sukir langsung berdiri. Tanpa basa-basi, orang itu bertanya kepada kenapa Sukir tidak mengambil kiriman pagi ini? Sukir menjawab bahwa kiriman itu tidak datang. Pedagang itu menggeleng. Ia berkata kiriman selalu datang. Jika Sukir tidak melihatnya, berarti Sukir tidak berada di tempat yang seharusnya. Kalimat itu membuat Sukir marah. Ia berkata ia tidak pernah sepakat pada aturan apapun. Pedagang itu menatapnya lama, lalu berkata bahwa kesepakatan tidak selalu diucapkan, ada yang berlaku sejak pertama kali diterima. Ia kemudian menjelaskan aturan yang selama ini hanya disampaikan setengah-setengah. Ayam tidak boleh ditolak, ayam tidak boleh disisakan, warung tidak boleh benar-benar tutup, dan yang terpenting ayam itu harus dijual oleh Sukir sendiri. Jika satu saja dilanggar, akibatnya tidak akan berhenti pada warung. Sukir bertanya apa maksudnya. Pedagang itu tidak menjawab langsung, ia hanya berkata bahwa orang-orang sebelum Sukir pernah mencoba berhenti, tidak ada yang berhasil kembali seperti semula. Pedagang itu lalu membuka tas kecil yang dibawanya. Di dalamnya ada buku catatan lusuh. Ia menunjukkan beberapa nama. Sebagian dicoret, sebagian diberi tanda. Sukir tidak mengenal nama-nama itu, tapi ia mengenal profesinya, semuanya pedagang makanan. Ia diberitahu bahwa pesugihan ini tidak bekerja pada uang, tapi pada kebiasaan. Selama Sukir terus berjualan, semuanya tampak berjalan normal. Begitu ia berhenti, keseimbangan berubah. Sukir merasakan tenggorokannya kering. Ia bertanya apakah ada cara keluar.
Pedagang itu menggeleng. Ia berkata, cara keluar hanya satu, menyerahkan lapak kepada orang lain, tapi orang itu harus bersedia menerima semua aturan dari awal. Sukir tahu tidak ada orang yang mau. Sore itu kotak plastik akhirnya datang. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Sukir menatapnya lama sebelum mengangkatnya. Tubuhnya terasa berat, seolah setiap langkah adalah keputusan baru yang semakin mengikat. Ia membuka warung seperti biasa. Pembeli datang tanpa henti, tidak ada yang tahu bahwa hari itu Sukir tidak lagi merasa sebagai pemilik warung. Malamnya, saat membersihkan panggangan, ia menyadari satu hal yang membuatnya duduk lama. Sejak aturan itu terucap jelas, ia tidak lagi berpikir untuk berhenti. Bukan karena tidak mau, tapi karena pikirannya tidak lagi mampu membayangkan hidup tanpa warung itu. Dan di saat itu Sukir mengerti bahwa yang diambil dari dirinya bukan hanya rasa bersalah, melainkan kemampuan untuk memilih. Perubahan pada tubuh Sukir tidak terjadi sekaligus, datangnya pelan, hampir tidak terasa, sampai akhirnya tidak bisa diabaikan. Ia sering merasa berat saat bangun tidur, seolah semalaman tidak benar-benar beristirahat. Punggungnya kaku, tangannya pegal meski tidak mengangkat beban berat. Ia tetap membuka warung setiap hari, tidak pernah absen, bahkan ketika badannya terasa panas dan kepalanya berdenyut. Ia tetap datang, ada dorongan aneh yang membuatnya bergerak. Bukan karena semangat, tapi karena rasa takut jika tidak hadir. Istrinya mulai curiga, ia melihat perubahan pada suaminya. Sukir jadi lebih pendiam, mudah marah, dan sering melamun saat makan. Jika ditanya, ia hanya menjawab capek. Ia tidak berani berkata lebih jauh karena ia sendiri tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Di warung, Sukir mulai kehilangan rasa, bukan rasa ayam, tapi rasa terhadap pekerjaannya. Ia bekerja seperti mesin membakar, membalik, membungkus, menerima uang. Wajah pelanggan tidak lagi ia perhatikan, ia hanya tahu berapa porsi yang harus diselesaikan sebelum malam. Beberapa kali ia mencoba pulang lebih awal, setiap kali itu terjadi, tubuhnya langsung bereaksi, dadanya sesak, kepalanya terasa berat. Ia terpaksa kembali membuka warung sampai ayam habis. Setelah itu barulah rasa tidak nyaman mereda. Ia sadar warung ini tidak lagi sekedar tempat berdagang. Ia seperti ditarik untuk tetap berada di sana sampai semua selesai sesuai aturan yang tidak tertulis. Suatu sore, Sukir pingsan sebentar di balik lapak. Tidak ada yang melihat. Saat ia sadar, ayam di panggangan sudah gosong. Anehnya, pelanggan tetap membelinya tanpa komplain. Sukir berdiri dengan kaki gemetar. Merasa tubuhnya tidak sepenuhnya miliknya. Pedagang yang dulu memberi tawaran datang lagi. Kali ini ia berdiri lebih dekat. Ia berkata pelan bahwa gejala seperti itu biasa. Tanda bahwa dagangan sudah menyatu dengan penjualnya. Sukir menanyakan berapa lama hal ini akan berlangsung. Jawabannya singkat, selama warung masih buka atas namanya. Malam hari, Sukir mulai bermimpi tentang warungnya. Bukan mimpi aneh, ia hanya melihat dirinya bekerja tanpa henti. Setiap kali ia mencoba berhenti, ada sesuatu yang membuatnya kembali ke panggangan. Ia selalu terbangun sebelum semuanya selesai. Pagi-pagi ia bangun dengan perasaan yang sama seperti sebelum tidur. Tidak ada jeda, tidak ada batas antara siang dan malam. Hidupnya mengecil hanya pada satu tempat. Sukir sempat berpikir untuk menyerahkan warung pada orang lain. Tapi setiap kali niat itu muncul, pikirannya langsung kosong. Seolah ide itu tidak bisa bertahan lama di kepalanya. Ia mulai menyadari bahwa pesugihan ini tidak meminta nyawa secara langsung. Yang diambil adalah waktu, tenaga, dan kesadaran secara perlahan. Sukir tidak mati, ia hanya terus berfungsi. Dan saat ia berdiri sendirian di warung suatu malam,
Menghitung porsi terakhir, Sukir sadar satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih bekerja untuk hidup atau hidupnya hanya tersisa untuk bekerja. Kabar tentang pelanggan yang jatuh sakit mulai terdengar lebih sering. Bukan gosip besar, tapi potongan cerita yang tersebar dari mulut ke mulut. Sukir mendengarnya dari pedagang lain, dari tukang parkir, dan dari orang-orang yang tidak sengaja menyebut nama warungnya lalu berhenti bicara di tengah kalimat. Ada yang dirawat beberapa hari lalu pulang dengan tubuh melemah. Ada yang tidak pernah kembali ke pasar. Ada pula yang keluarganya datang mencari tahu apa yang terakhir dimakan. Mereka tidak menuduh, mereka hanya bertanya, dan justru itu yang membuat Sukir tidak sanggup menatap mata mereka terlalu lama. Suatu sore, seorang pria datang sendirian dan duduk lama di bangku warung. Ia tidak memesan apapun, wajahnya keras tapi lelah. Setelah Sukir menegurnya, pria itu berkata bahwa istrinya sering makan di sini. Sekarang istrinya terbaring dan tidak sadarkan diri. Sukir tidak tahu harus berkata apa, ia hanya berdiri sambil memegang kipas panggangan. Pria itu tidak marah, ia hanya ingin tahu apakah ayam di warung ini berubah. Sukir menggeleng, pria itu mengangguk lalu pergi tanpa menoleh lagi. Hari itu untuk pertama kalinya Sukir muntah setelah menutup warung. Tubuhnya menolak sesuatu yang selama ini ia paksakan masuk. Tapi keesokan harinya ia tetap datang dan membuka lapak seperti biasa. Jejak korban tidak pernah datang bersamaan, mereka muncul terpisah dalam jarak waktu yang membuat semuanya terlihat seperti kebetulan. Tidak ada satupun kejadian yang cukup kuat untuk menghentikan warung, tapi jika disatukan, Sukir tahu polanya jelas. Ia mulai menghindari pembeli yang terlihat lemah. Ia berharap mereka pergi sebelum memesan, tapi semakin ia ingin menjauh, semakin sering orang-orang itu datang, seolah ada arus yang membawa mereka ke bangku warungnya. Malam hari, Sukir sering duduk sendirian setelah warung tutup. Ia mengingat wajah-wajah pelanggan yang tidak kembali. Ia mencoba menghitung beberapa orang yang mungkin terdampak. Setiap hitungan membuat kepalanya semakin berat. Ia ingin mengaku, tapi ia tidak tahu kepada siapa. Jika ia bicara, tidak ada yang akan percaya. Jika ia diam, semuanya akan terus berjalan. Di antara dua pilihan itu, diam terasa lebih aman sekaligus lebih kejam. Pedagang yang dulu memberi tawaran datang lagi. Ia berkata bahwa fase ini selalu terjadi saat penjual mulai melihat dampaknya secara langsung. Ia menyarankan Sukir untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal di luar kendalinya. Sukir menanyakan apakah semua ini akan berhenti. Jawabannya singkat, hanya jika warung berhenti beroperasi sepenuhnya. Sukir tertawa pendek. Ia tahu itu bukan pilihan. Malam itu ia pulang dengan langkah berat. Di rumah anaknya bercerita tentang rencana masa depan. Sukir mendengarkan sambil menunduk. Ia menyadari bahwa setiap harapan di rumah itu berdiri di atas sesuatu yang kotor dan tidak bisa ia hentikan. Dan untuk pertama kalinya, Sukir benar-benar memahami arti kata terjebak. Bukan karena ia tidak tahu apa yang terjadi, melainkan karena ia tahu persis dan tetap melanjutkannya. Keinginan Sukir untuk berhenti tidak datang sebagai tekad yang besar, ia muncul sebagai dorongan kecil yang terus berulang, terutama saat warung sepi setelah tutup. Setiap malam ia menimbang kemungkinan melanggar satu aturan saja, sekadar melihat apa yang akan terjadi. Kesempatan itu datang lebih cepat dari yang ia kira. Suatu subuh, kotak plastik datang seperti biasa. Sukir melihatnya dari kejauhan. Tidak ada orang di sekitar, ia berdiri cukup lama sebelum mendekat. Untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, ia tidak langsung mengangkatnya. Ia membuka kotak itu lalu menutupnya kembali. Tangannya berkeringat.
Ia memutuskan untuk tidak menggunakan seluruh isinya. Ia hanya mengambil sebagian dan menyimpan sisanya di sudut warung. Berniat membuangnya nanti dengan cara yang tidak menarik perhatian. Hari itu warung tetap ramai. Ayam yang ia jual habis lebih cepat dari perkiraannya. Beberapa pelanggan bertanya kenapa porsinya terasa berbeda. Sukir menjawab singkat dan mengalihkan pembicaraan. Menjelang sore, tubuhnya mulai bereaksi, kepalanya berat, pandangannya kabur sesaat. Ia duduk di bangku dan menunggu rasa itu hilang, tapi justru semakin kuat. Setiap kali ia berpikir tentang sisa ayam yang tidak dijual, dadanya terasa ditekan. Ia mencoba menutup warung lebih awal, saat itu pula kakinya melemah. Ia hampir jatuh, seorang pelanggan membantu memegangi bangku. Sukir tersenyum kaku dan memaksa tetap membuka lapak sampai malam. Sesampainya di rumah, ia muntah hebat, tubuhnya menggigil tanpa sebab yang jelas. Istrinya panik dan ingin membawanya berobat. Sukir menolak, ia tahu ini bukan sakit biasa. Malam itu, pedagang yang dulu memberi tawaran datang ke rumahnya. Tidak mengetuk lama, ia masuk setelah Sukir membukakan pintu dengan tubuh lemas. Tanpa duduk, ia berkata bahwa Sukir telah melanggar aturan. Ia menjelaskan dengan nada datar bahwa pelanggaran tidak perlu besar. Cukup satu niat untuk menyimpan atau menghentikan alur, maka dampaknya langsung kembali ke penjual. Sukir bertanya apa yang akan terjadi jika dia terus melawan. Pedagang itu menjawab jujur. Tubuh Sukir tidak akan sanggup mengikuti keinginannya sendiri. Ia akan dipaksa kembali, satu cara atau cara lain. Keesokan paginya, Sukir bangun dengan tubuh lebih lemah. Tapi dorongan untuk ke warung justru lebih kuat. Ia berjalan tertatih, membuka lapak dengan tangan gemetar. Sisa ayam yang ia simpan sudah tidak ada. Ia tidak tahu kemana perginya, ia tidak berani mencari tahu. Hari itu warung penuh seperti biasa. Sukir bekerja tanpa berpikir. Ia menyadari satu hal yang pahit, perlawanan bukan hanya sia-sia, tapi mempercepat kehancuran. Menjelang malam, saat menghitung uang, Sukir tidak merasa lega, ia hanya merasa kosong. Upayanya melawan tidak memberinya kebebasan, hanya rasa sakit yang lebih cepat datang. Dan di saat itu, Sukir akhirnya menerima kenyataan yang selama ini ia hindari. Pesugihan ini tidak bisa diputus dengan keberanian, karena yang mengikatnya bukan ketakutan, melainkan kebutuhan untuk terus bertahan. Tidak ada ledakan, tidak ada kejadian besar yang menandai akhir. Hari ini Sukir berlanjut seperti biasa, dan justru itu yang membuat semuanya terasa lebih berat. Ia membuka warung, menerima kiriman, memasak, dan menutup lapak tanpa pernah benar-benar merasa hadir di dalamnya. Tubuhnya semakin menurun, ia jarang sakit parah, tapi tidak pernah benar-benar sehat. Nafasnya pendek, langkahnya lambat, namun setiap kali waktu berjualan tiba, tubuhnya selalu sanggup berdiri, seolah ada batas yang tidak boleh dilewati. Ia boleh melemah, tapi tidak boleh berhenti. Istrinya akhirnya berhenti bertanya. Ia melihat perubahan itu dan memilih diam. Anak mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa ayahnya selalu lelah. Tidak ada pertengkaran, tidak ada penjelasan. Keluarga itu berjalan di atas kebiasaan yang dipertahankan tanpa kata. Warung tetap ramai, pelanggan lama berganti wajah baru. Tidak ada yang benar-benar mengenal Sukir selain sebagai penjual ayam bakar. Tidak ada yang peduli bagaimana hidupnya di luar jam buka. Uang selalu cukup, tidak lebih, tidak kurang. Suatu malam, pedagang yang dulu memberi tawaran datang untuk terakhir kalinya. Ia tidak membawa catatan, ia hanya berdiri sebentar dan berkata bahwa Sukir sudah mencapai tahap paling aman. Selama ia terus membuka warung dan tidak melawan, semuanya akan stabil. Sukir bertanya apa yang terjadi jika suatu hari ia benar-benar tidak mampu datang. Pedagang itu menjawab singkat,
Akan selalu ada cara agar warung tetap buka dengan atau tanpa Sukir dalam kondisi utuh. Kalimat itu tidak diikuti ancaman, tidak perlu. Beberapa bulan kemudian, Sukir jatuh sakit cukup lama. Ia tetap datang ke warung, tapi lebih sering duduk. Panggangannya diurus sambil tertatih. Orang-orang mengira ia hanya menua. Tidak ada yang curiga. Suatu sore, Sukir tidak pulang. Ia duduk terlalu lama di bangku warung setelah ayam habis. Matanya terbuka tapi kosong. Seorang pedagang menepuk bahunya, mengira ia tertidur. Tubuhnya tidak bergerak. Warung tutup lebih cepat hari itu, namun keesokan harinya warung kembali buka. Anak Sukir berdiri di balik panggangan. Ia tidak tahu semua aturan, tapi ia tahu satu hal, ayam sudah tersedia. Pembeli sudah menunggu dan warung ini tidak boleh sepi. Tidak ada upacara perpisahan, tidak ada cerita besar tentang akhir hidup Sukir. Namanya pelan-pelan dilupakan, digantikan rutinitas baru. Dan di lorong belakang pasar itu, satu hal tetap berjalan tanpa perubahan. Ayam dibakar, uang berpindah tangan, dan warung itu terus hidup meski penjualnya berganti. Karena pesugihan ini tidak pernah mencari orang yang ingin kaya. Ia hanya membutuhkan orang yang tidak punya pilihan selain terus bekerja.